Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini. Ya, langsung aja. Sebelum kita mulai pembelajaran, adalah saya akan terlebih dahulu Putri Salwa. Angga Bagus Saputra, Pak Minur Salim, Muhammad Farel, Nanda, Alia Putri Sainya, Ani, Najwa Raya Andini, mana? Ulang. Untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang keteladanan Umar bin Khattab. Keteladanan Umar bin Khattab. Sebelum kita membahas, sedikit kita akan terlebih dahulu tentang Umar bin Khattab. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kumpulan cerita atau kisah Umar bin Khattab yang sangat menginspirasi. Tapi sebelum itu, akan kita bahas sedikit mengenai biografi sang khalifah. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, yaitu 10 tahun. Umar juga merupakan salah satu sahabat utama Rasulullah SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, yakni istri Rasulullah SAW. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan menjadi suri teladan bagi umat. Bahkan dalam beberapa hadis menyebutkan beliau sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau dijulukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru bagi umat Islam dan di wilayah Timur Tengah. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 dari wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti dengan berbagai macam kebaruan dalam bidang pemerintahan dan politik. Contohnya, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal juga menjadi salah satu pembaruan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya itu yang menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dan berikut adalah kisah Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Pertama, yaitu keunikan hijrahnya Umar bin Khattab ke Madinah. Beberapa saat setelah turunnya wahyu tentang perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah menyuruh para sahabat di Makkah untuk segera berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan kaum Ansar yang sudah menunggu mereka di sana. Rasulullah SAW memperingati mereka agar meninggalkan Makkah dengan hati-hati, tidak berkelompokan serta menyelinap di malam maupun siang hari. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy, sehingga mereka akan bergerak untuk menghadang di perjalanan. Para sahabat sangat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul. Mereka kemudian berhijrah dengan diam-diam, meninggalkan kota Makkah tanpa sepengetahuan penduduknya. Namun lain halnya dengan Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sesaat sebelum berangkat hijrah, Umar membawa pedang dan mengirimkan
dengan menggenggam anak-anak di tangannya dan sebatang tongkat komando. Ia menuju ke Ka'bah di saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Dia melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian menuju makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, setiap perkumpulan orang banyak didatanginya satu persatu, seraya berkata, "Wajah-wajah celaka, Allah menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, silakan datang menemuiku di balik lembah ini." Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menjawab tantangan ini. Akhirnya, Umar hijrah ke Madinah tanpa ada ancaman atau dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Quraisy. Bahkan di belakangnya juga ikut berhijrah beberapa kaum muslimin yang lemah. Dan kisah yang kedua, keadilan untuk rakyat walaupun beragama Yahudi. Sejak menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana megah yang di depannya terdapat sebilah tanah kosong. Di tanah itu hanya ada bubur reyek yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, sampai sini mungkin ada yang sudah dapat referensi atau mungkin sudah dapat atau dari apa yang kalian dapatkan? Kami dapat sudah dapat kamu kebenaran belum Tania sudah dapat siapa? Oke, kita lanjutkan. Nanti sambil disimak sambil diperhatikan apa yang kalian dapatkan. Nur amat menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan megah seimbang dengan istananya. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya bukit Yahudi tersebut di atas tanah itu. Oleh karenanya, si Yahudi tua pemilik bukit tersebut dipanggil ke istana. Wahai orang Yahudi, aku berencana membangun sebuah masjid di atas lahan yang saat ini kau tempati. Berapa engkau mau menjual tanah dan bukumu itu? Tidak akan kujual, wahai Tuan, jawab si Yahudi sambil mengiringkan kepalanya. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Goda sang gubernur. Tetap tidak akan kujual, tegas si Yahudi. Jika kubayar 5 kali lipat, apakah kau akan menjualnya? Tidak, Tuan, aku tidak akan menjualnya, karena itulah satu-satunya apa yang kumiliki. Apakah kau tidak akan menyesal nantinya? Ajak sang gubernur. Tidak, Tuan, tegasnya dengan mantap. Begitu si Yahudi tua itu pergi dari hadapannya, Amr bin As menetapkan kebijakan untuk membongkar buku reyek tersebut. Ia meminta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan di tempat itu. Si Yahudi pemilik tanah dan buku reyek tersebut tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Namun, ia tidak putus asa dan bertekad hendak mengadukan perihal itu kepada atasan gubernur, yaitu Khalifah Umar ibnu Al-Khattab di Madinah. Setibanya di Madinah, si Yahudi tersebut bertanya kepada orang-orang di sana, di mana letak istana sang Khalifah. Usai ditunjukkan, ia kaget bukan kepala, karena sang Khalifah tidak punya istana sebagaimana gubernur Mesir yang punya istana sangat megah. Bahkan ia disambut oleh Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir? Tanya Umar sesudah mengetahui bahwa tamunya itu berasal dari negeri jauh. Si Yahudi itu pun mengutarakan maksud dan tujuannya menghadap sang Khalifah. Dia mengabarkan peristiwa yang menimpa dirinya serta kesewenang-wenangan gubernur Mesir atas tanah dan bumi miliknya. Bagaimana reaksi Umar? Beliau merasa, beliau berkata, "Sungguh keterlaluan Amr bin As, dia sudah keterlaluan," umpat sang Khalifah. Lantas Umar lalu menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang unta. Tentu saja si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang Khalifah yang dianggapnya aneh dan tidak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun akhirnya ia pun mengambil tulang itu dan kemudian diserahkan kepada Umar. Kemudian Umar membalas huruf alif dari atas ke bawah, lalu membuat tanda parang di tengah-tengah tulang tersebut dengan pedangnya. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si Yahudi yang masih bingung dan tidak mengerti maksud dari Khalifah. Umar berkata, "Bawa dia dan beritahukan kepada gubernur Amr bin As bahwa ini dariku." "Maaf Tuan, terus terang aku masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan darimu, bukan tulang yang tidak berharga ini,"
protes si Yahudi. Sang khalifah menyesali, beliau tidak marah, beliau pun menegaskan, wahai orang yang menuntut keadilan, sesungguhnya pada pulang terletak keadilan yang engkau inginkan. Akhirnya kendati pun nanti si Yahudi tersebut masih berkol dan terus mengomel, dia pun pulang ke Mesir membawa pulang pemberian sang khalifah. Oke, sampai sini ya. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Belum ada sama sekali. Oke, kisah Umar bin Khattab. Ya, kisah Umar bin Khattab dari dia masuk Islam ya sampai menjadi khalifah. Ya, kalau di sini tadi disebutkan cuma sekedar khalifah. Tanya keteladaannya. Umar bin Khattab itu seorang yang pemberani, ada jadi khalifah. Sampai ada mendengar, oh warganya belum ada yang makan, dibawakannya beras. Dan beliau bawakan sendiri, dipikulnya sampai ke depan rumah orang yang belum makan tadi, ya ditetapnya kemudian beliau pergi. Nggak tahu siapa yang ingin beras itu. Orang tidak tahu siapa yang ingin beras. Nah, itu adalah Umar ketika jadi khalifah. Sebelum jadi khalifah itu sudah pemberani. Siapa pun ditantang. Siapa yang menantang Muhammad saya bela. Bahkan akhirnya sampai jadi khalifah, ya setelah Umar bin Khattab, ya karena pemberani tersebut sampai setan pun takut karena. Bahkan sempat ketika itu Umar bin Khattab nggak tahu makan sebuah daging, ya daging haram, makan sebuah daging haram. Umar bin Khattab nggak tahu kalau itu daging haram. Ya ketika sudah dikasih tahu, ya saking beraninya dia memasukkan tangannya ke dalam mulut, kemudian supaya apa? Daging yang dia makan tadi keluar kembali. Itu saking berani. Karena apa? Berani untuk kebenaran. Ya, dia mengatakan ini benar, ini salah. Kalau dia salah, dia katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Itu pemberanian. Ya, bukan berani karena duel, bukan berani karena apa? Menantang, bukan. Ya, beraninya seperti itu. Ketika ada suatu masalah dia lebih. Ya, itu pemberani, namanya pemberani seperti itu. Nah, itu contoh keteladanannya. Mungkin tadi sudah ada yang nonton sebagiannya tentang keteladan Khattab. Ya, itu adalah keteladanan Umar bin Khattab. Jadi ini ada yang baru datang ya, yang baru datang nanti silahkan disimak, jangan sampai ketinggalan. Nanti di pertemuan datang jangan terlambat lagi. Kalau sudah masuk. Itu ya. Itu tentang Umar bin Khattab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Apakah niat Umar apa yang menjadikannya khalifah, Pak? Kalau yang lain sebelum saya jawab. Oke, saya jawab langsung ya. Untuk Umar bin Khalifah itu salah satunya. Ya, salah satunya. Ya. Tetapi beliau jadi khalifah itu karena ditunjuk oleh orang-orang sekitar. Ya, ditunjuk oleh orang-orang sekitar, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menugaskan Umar untuk menjadi khalifah berikutnya. Ya. Dan yang lainnya pun setuju, tidak ada yang protes. Ya, itu jadi penunjukan khalifah sebagai pemimpin, Umar sebagai pemimpin, di antaranya penunjukan langsung dari Abu Bakar. Kalau pemberanian tadi, ya itu juga termasuk. Ya, juga termasuk. Karena apa? Karena orang-orang sekitar ya, para ulama dan para pemimpin, ya para ulama dan sekitarnya yang menjadi penanggung jawab untuk kepemimpinan itu menunjuk Umar. Itu adalah salah satu
apa sifat Umar yang jadi pemimpin. Oke, karena sudah habis waktunya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjut di pertemuan yang datang ya, dengan materi yang lain lagi. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.